Awas. Hamdan wa syukurillah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tajam. Atur nuhun ka Pak selaku panitia acara. Bagi Kang Dede, Kang Mumu, Kang Roni, kumaha berarti pas. Alhamdulillah. Pakai Kali sereng-rengan sadayana berkaumat di hiji 2 kali 3 anu dimuliakeun ku Allah. Dina padaran sasaeuna urang parantos kuninga 15 ahli waris di golongan pamuged, dimana eta anu bakal nampi karena warisan dikantunkeun ku si mayit. Namun ke aya syarat sareng katangtosan anu ngajantenkeun aya anu janten kenging, aya anu kawagel anu ahli waris anu sanes. Anu salajengna selain 10 ahli waris di golongan pameged 15 aya deui 10 ahli waris di golongan istri. Al-warisatu minan nisa'i 10 ahli waris dari golongan wanita atau perempuan. Kami disebat sedena aya 10 anu kahiji al bintul ibni, anak perempuan. Al bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua bintul ibni, cucu perempuan. Yang pertama al bintu, anak perempuan. Yang kedua bintu ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga al nanti kita gambarkan secara tabel, ibu dari si mayit. Yang keempat al jaddatul lil ab, nenek dari bapak. Yang kelima al jaddatul lil nenek dari ibu. Kemudian yang keenam al ukhtus syaqiqah, saudari sekandung, baik adik ataupun kakak yang yaitu saudari sekandung seayah seibu. Al-ukhtu lil ab, saudari sebapak. Al-ukhtu lil saudari seibu. Kemudian az-zaujatu, istri si mayit. Dan yang terakhir al-mu'tiqatu, perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Kalau yang mati itu adalah seorang hamba sahaya. Jadi semuanya ada 10 ya. 10 ahli waris golongan baru sih perempuan. Sama berawalnya dari
Mayyitun. Si mayit atau si mati. Yang pertama ke bawah dulu, al bintu. Al bintu. Ini nomor 1. Artinya anak perempuan. Ini nomor 1. Yang kedua bintul ibni, ke bawah. Bintul ibni. Bintul ibni itu artinya cucu perempuan. Ini nomor 2. Yang ketiga ke atas, al-um. Al-um artinya ibu kandung. Ini yang ketiga. Yang keempat al-jaddatu lil ab. Al-jaddatu lil abi. Nenek dari ayah. Nomor 5 ke samping al-jaddatu lil nenek dari ibu. Yang keenam al-ukhtus syaqiqah, dari si mayit ke pinggir. Artinya saudari sekandung. Jadi saudari itu saudara perempuan. Ini yang keenam. Yang ketujuh ke samping lagi, al-ukhtu lil am. Ya, saudari sebapak. Ini berarti nomor 7. Satu lagi al-ukhtu lil saudari seibu. Nomor 8. Nah, nomor 9 ke sini. Jadi si mayit ini, si mati ini laki-laki ya. Karena yang dijelaskan sekarang itu perempuan, ahli waris dari golongan perempuan. Yang ke-9 itu az-zaujatu, istri. Ini yang nomor 9. Ya. 10 kamu perempuan yang memerdekakan. Perempuan yang memerdekakan. Hamba sahaya. Jika yang meninggal itu berarti hamba sahaya.
Kalau yang meninggal bukan hamba sahaya, maka nomor 10 tidak ada. Seperti misalnya yang meninggal Pak Isep, kan Pak Isep belum atau tidak dimerdekakan oleh siapa-siapa. Itu dimerdekakan oleh Indonesia Raya. Maka nomor 10 tidak ada. Ya, silakan digambar atau ditulis. Tulis. Mayitun si mayit Nanti setelah itu kita akan mengenal istilah-istilah dalam ilmu waris yang lainnya. al-umi ini siapa apa al-mudu ibu ibu ada dua cabang lil umi nenek dari ibu lil umi nenek dari ibu jad lil abi jada lil abi abi asik teh ayah baby baby bener dari ayah
selain ini kita perlu mengenal istilah dalam ilmu waris. Kalau ini kan istilah yang menerimanya, nanti ada istilah lain dalam pembagiannya. Jadi istilah-istilah. Yang pertama ada yang disebut aslud zakat. Aslud zakat. Aslud zakat itu aslud zakat ada dua. Yang pertama al-abu, bapak. Yang kedua al-jaddu, kakek. Nah, ini kalau di satu kelompokkan dalam istilah aslud zakat, al-ab dan al-jadd. Kemudian istilah yang kedua dalam ilmu waris dikenal waladus sulbi. Waladus sulbi. Waladus sulbi. As-sulbu itu secara bahasa artinya tulang punggung. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Allah mengeluarkan seorang manusia itu dari antara tulang punggung dan tulang iga bagian atas. Maksudnya adalah sperma laki-laki itu diproduksi di tulang punggung dan sperma perempuan diproduksi di tulang iga bagian atas. Rasulullah pernah ditanya, apakah perempuan juga mengeluarkan sperma? Maka Rasulullah menjawab, tentu, karena dari manakah adanya kemiripan. Jadi ada sperma laki-laki, ada sperma perempuan yang dibuktikan dengan miripnya seorang anak, kadang dominan kepada ayah, kadang dominan kepada ibu. Nah, dominan itu tergantung kepada kekuatan antara kedua sperma ayah dan ibunya, mana yang lebih dominan. Tapi lebih dikenal dari perempuan itu kan istilah sel telur atau ovum. Jadi waladus sulbi ini boleh juga kita artikan anak kandung. Maka istilah waladus sulbi ini artinya ada dua. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua al-bintu, anak perempuan. Makanya gender selain laki-laki dan perempuan dalam berbagai ragam kajian keilmuan tidak bisa diakomodir. Panci, bencong itu dibawa karena ilmu waris, ya kan mengalirkeun. Dibawa karena sholat jenazah, putih jangan gitu. Kepala belah mana? Ya, karena laki-laki disolatan imam sejajar jeung kepala mayit. Perempuan disolatan mayitnya perempuan sejajar dengan perut. Kita mah yang sajadah di dapal suku. Ketika ngabahas tentang warisan tepugu, yang disebut laki ciga awewe, yang disebut awewe ciga lalaki. Makanya termasuk penyakit yang dilaknat di dalam Islam.
Dan itu harus kita waspadai bersama karena kebanyakan munculnya penyimpangan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki itu kebanyakan akibat dari pola asuh yang kurang tepat. Anak laki-laki kalah di pasihan boneka, anak perempuan kalah di pasihan langlayangan, biasanya tidinya. Istilah-istilah ilmu waris. Istilah-istilah ilmu waris. Kemudian yang ketiga ada yang disebut far'ul waris. Nah, ini yang ketiga ada istilah far'ul waris. Apa far'ul waris itu? Far'ul waris itu anak kandung ditambah anaknya anak kandung apa? Cucu. Maka semuanya ada 4 far'ul waris itu. Yang pertama al-ibnu. Tidak usah saya artikan ya karena sudah mengerti. Yang kedua al-bintu. Al-ibnu apa? Al-bintu anak perempuan, Kemudian yang ketiga ibnul ibni. cucu. Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keempat bintul ibni. Bintul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak masuk asal zakat far'ul waris. Disinilah keistimewaan anak laki-laki. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Jadi kalau kita memahami agama itu harus diawali dengan husnudzon, berbaik sangka. Terutama dalam ilmu waris. Al-ibnu, ibnul ibni, wal bintu, bintul ibni. Kalau ahli waris dari perempuan sudah tercatat? Kalau sudah, kita lanjut istilah yang keempat, muasib dan mumasil. Ini sudah ya. Jadi kalau dibandingkan ahli waris laki-laki dengan perempuan banyak mana? Laki-laki berapa? 15. Perempuan 10.
Istilah yang keempat istilahnya itu muasib. Muasib itu artinya ahli waris yang berlawanan. Ini perlu dipahami karena nanti akan dijadikan istilah. Nah, maka kita bikin tabel 4 orang. Ini muasib ya. Bikin tabel. Ini ahli waris perempuan. Ini ahli waris laki-laki. Contoh, al-ibnu itu apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kira-kira lawan dari al-ibnu? Al-bintu. Nah, itu harus dipahami. Nah, itu berlawanan. Maksud berlawanan di sini berlawanan gender atau jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ibni. Apa artinya ibni? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibni berlawanan dengan Bintul ibni. bintul ibni. Cucu Perempuan dari anak laki-laki. anak laki-laki. Saya tidak artikan lagi ya, karena dianggap sudah mengerti. Jadi dibuka lagi catatan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, al-akhus syaqi. Apa artinya al-akhus syaqi? Saudara sekandung. Saudara sekandung. Lawan dari saudara sekandung, Al-ukhtu lil abi. al-ukhtus syaqiko. Satu lagi, al-akhu lil ab. Apa artinya al-akhu lil ab? Saudari sebapak. Saudara ya. Saudari. Al-akhu lil ab, saudara sebapak. Lawannya al-ukhtu lil abi. Jadi yang berubah itu hanya depannya saja. Saudara saudari, anak, cucu laki-laki, cucu perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Itu patokannya. Nah, muasib ini ada 4. Muasib ini ada 4. Ini contoh. Nanti bisa jadi contoh yang lain. Muasib dari kakek siapa? Nenek. Kemudian ada istilah yang
berlawanan dengan muasib. Istilah yang kelima, mumasil. Mumasil itu artinya yang sejenis. Ahli waris yang Jenis. sejenis. Ini mah gampil. Contoh ya, kita kasih contoh. Sejenis ini. Jadi contoh itu bukan berarti hanya ini. Iya. Ini juga sama, bukan berarti hanya ini. Kayak ini. Ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki. Misalnya al-ibnu anak laki-laki, mumasilun yang sejenisnya adalah bil ibni dengan anak laki-laki lagi. Bisa dimengerti tidak? Al ibnu anak laki-laki, mumasilun sejenisnya itu bil ibni dengan anak laki-laki lagi. Atau contoh di sini, al bintu anak perempuan, mumasilun Bil bintu. bil binti, mumasilun Bil bintu. sejenisnya itu dengan Anak perempuan. lagi. Bil binti. Satu saja ya contohnya. Kalau muasib mah lawan, kalau mumasil sejenis itu. Yang menjadi patokan lawan atau sejenis itu jenis kelaminnya. Kalau muasib lawan anak laki-laki, anak perempuan. Kalau mumasilnya anak laki-laki ya anak laki-laki lagi. Istilah ini nanti akan dipakai dalam ragam kasus pembagian waris untuk memperingkas, untuk mempermudah gitu. Muasib dan mumasil ini. Nah, setelah itu kita akan mengetahui ada berapa bagian saja dalam ilmu waris itu. Prosentasenya berapa persen saja yang ada.
Kita lanjutkan sambil menulis. Masih tentang istilah. Berarti istilah yang ke-6. Ini sudah ya. Aslul dzakar itu ada 2. Ada al-ab, ada al-jad. Al-ab artinya bapak, al-jad kakek. Istilah yang ke-6, ashabul furud. Ashabul furud. Ashabul furud. Ashabul furud itu kita ringkas ya, artinya ahli waris. Artinya itu ashabul furud itu yang mendapatkan, ahli waris yang mendapatkan furudul muqaddarah. Ahli waris yang mendapatkan furudul muqaddarah. Ashabul furud. Jadi ashabul furud itu ahli waris yang mendapatkan furudul muqaddarah. Timbul pertanyaan, apa yang disebut furudul muqaddarah? Nah, itu yang nomor 7-nya. Al furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu ringkasnya dulu ya. Bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu disebut furudul. Maka nanti begini, siapa saja yang disebut ashabul furud nanti akan ditemukan pada furudul. Furudul ya, bukan murudul. Walaupun otak kita mulai murudul ya kalau belajar yang seperti ini. Sekali lagi, ashabul furud itu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang tentu. Bagian-bagian yang tentu itu disebut furudul muqaddarah. Nanti yang terakhir untuk malam ini ada 5 itu furudul muqaddarah itu. Nanti Sabtu depan baru dijelaskan siapa saja yang mendapatkannya. Ada 5.
Terakhir ya untuk malam ini, furudul muqaddar. Furudul muqaddar. Ada 5 furudul muqaddar itu. Kan furudun itu seakar kata dengan paroid. Paroid itu nama lain dari waris. Nah, kita sudah mulai masuk kepada inti permasalahan, inti pembicaraan dari ilmu ini. Maka boleh langsung saja ya. Langsung saja ke sini panah. 1 furudul muqaddar itu 1 as-sumunu. As-sumunu bukan munu. As-sumunu dari kalimat saminatun atau samaniyatun, samaniyatun 8. Maka as-sumunu itu artinya 1/8. Ini angka Arab. Mau angka Arab atau angka biasa. kalau angka biasa 1/8. Yang kedua ar-rubu'u 1/4. 1/4. As-sumunu ar-rubu'u an-nisfu. Nah, ini ada aneh. Setengah. Kan ada dalam hadis sebelumnya ya. Ilmu waris itu nisful ilmi, setengah dari ilmu Islam. 1/2, setengah dari Kaman ya, mama. baru berapa? 3. 2 lagi. As-sumunu 1/8, ar-rubu'u 1/4, an-nisfu 1/2. Ada 6 ya semuanya, bukan 5. As-sumunu ar-rubu an-nisfu. Yang keempat as-sudusu, bukan ACDC. As-sudusu. Berapa as-sudusu? 1/6. Sadis itu dalam bahasa Arab artinya ke-6. Si eta sadis lah, si eta teh ke-6. 1/6. As-sulusu. Yang kelima as-sulusu. Dari kalimat salisatun, salah satun. 1/3. 1/3. As-sulusu. 1/3. Yang keenam
as-sulusani. Tuh, jadi ini mah 2/3. 2/3 as-sulusani. 2/3. Nah, inilah bagian-bagian dalam ilmu waris. Nanti akan kita bahas di Sabtu selanjutnya, siapa yang dapat as-sumunu 1/8. Yang dapat 1/8 itu Laki-laki. istri atau istri saja. Maksudnya ada istri atau istri-istri gitu. Jadi istrinya banyak. Bukan banyak, lebih dari satu. Kemudian yang kedua nanti ada ar-rubu'u 1/4. Yang dapat 1/4 cuma 2, suami atau istri. Jadi istri mah mun teu 1/4, 1/8 kayak gumantung syaratna antara 1/4 atau 1/8. Kemudian yang dapat anisku, yang dapat setengah itu 1 az-zauju, suami. Jadi suami mah antara 1/4 atau setengah, namun istri antara 1/4 atau 1/8. Yang kedua al-bintu, anak perempuan. Yang ketiga bintul ibni, cucu perempuan. Yang keempat al-ukhtus syaqiqah, saudara kandung, saudari kandung. Yang kelima al-ukhtul lil ab, saudari sebapak. Ada 5 yang dapat setengah. Hiji dibagi dalam. Kemudian nanti ada as-sudusu. As-sudusu itu dapat 1/6. Yang dapat 1/6 itu ada 7. 1 al-ab, bapak. 2 al-um. 3 al-jaddu lil ab, kakek dari ayah. 4 al-jaddatu mutlakon, nenek mau dari ibu mau dari bapak. Yang dapat 1/6 itu. Yang kelima al-ukhtul lil ab, saudari sebapak. Yang keenam al-bintul ibni, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketujuh al-akhu, saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan al-ukhtul lil Yang ketujuh al-akhul lil yang kedelapan al-ukhtul lil saudari seibu. Yang dapat 1/3 nanti kita bahas Sabtu depannya, ini hanya gambaran saja. Itu yang dapat 1/3 itu ada 2. 1 al-um, ada ibu. Yang kedua al-akhwati lil 2 saudara seibu atau lebih. Isnaini pasoidan, dukuron au inasan au ma'an, baik seibu, saudara seibu ya, saudara seibu atau lebih. Atau bersama-sama. Terakhir as-sulusani. As-sulusani itu 2/3. Yang mendapatkan 2/3 itu ada 4. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih. Ini berserikat, anaknya lebih dari 1, 2. Yang kedua, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga, 2 saudari sekandung atau lebih. Yang keempat, 2 saudari sebapak atau lebih. Jadi 2 lebih dari 1. Jadi nanti begini, kalau dia seorang dapat warisannya di bagian yang lain.
si anak atau cucu ini. Tapi kalau dia lebih dari satu, dia bersekutu dalam 2/3. Coba pikirkan, yang dapat bagian 1/8, 1/4, setengah, 1/6, 1/3, 2/3. Lebih banyak ahli waris laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan. Karena nanti laki-laki lebih banyak di asobah. Asobah itu artinya sisa. Nanti sisa itu terbagi lagi, ada bagian-bagiannya. Ada asobah menyendiri, ada asobah bersama. Dan kalau kita coba menghitung, nanti akan lebih besar sisa dibandingkan dapat bagian. Karena ada rumus baku lidzakari mislu hadil unsayain bagi anak itu. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Oh, maksudnya jadi ini nusesa ya. Ya. Tidak, jadi membagikan waris itu tidak seperti ini, hari dua tidak seperti membagikan bala-bala. Puntennya saya sesa teka bagi tidak, tapi dibereskan dulu prosentasenya. Uangnya belum akan dibagikan, prosentase sudah dibagikan baru. Jadi tidak akan ada terjadi akhirnya hitungan menang pas dibagikan mana beak, kecuali kalau ada kasus yang lain. Untuk sementara ini yang bisa disampaikan, artinya nanti ingatkan saya bahwa bahasan selanjutnya ini rincian dari al-furudul muwaddah. Siapa yang dapat as-sumunu, ar-rubu, an-nisfu, as-sudusu, as-sulusu, as-sulusan. Dianjurkan apa yang sudah kita bahas 3 pertemuan dari awal sampai sekarang dibulak-balik ya, sambil beraktivitas di tokonya masing-masing. Yang minimal kita bisa mendapatkan ilmu untuk diri dan keluarga kita dalam pembagian waris. Di dalam kajian ilmu hadis, seseorang itu dikatakan kredibel dalam ilmu itu ada 2. Ada yang disebut dobtu sodrin. Dobtu sodrin itu hafalannya kuat, tidak usah nulis juga, dimanapun dia ditanya dan kapanpun sedang bagaimanapun bisa jawab. Itu dobtu sodrin. Jadi jenius, cerdas, cemerlang seperti Imam Bukhari. Ada dobtu kitab. Dobtu kitab itu hafalannya tidak begitu baik, tapi catatannya lengkap. Ketika dia mau menyampaikan hadis, dia lihat dulu catatannya, lalu dia sampaikan. Setelah menyampaikan juga dilihat lagi, kalau benar maka dia katakan apa yang sudah saya sampaikan benar. Kalau dia salah, dia akan katakan apa yang saya sampaikan salah, yang benar ini. Nah, kira-kira kita dobtu sodrin atau dobtu kitabin? Kitabin. Jangan sampai dobtu sodrin tidak, dobtu kitabin tidak. Akhirnya padobet-dobet. Akhirnya padobet. Padobet-dobet, pabaliut, pagiling gisik. Jadi kalau kita cerdas, ya tidak apa-apa. Itu sebuah akidah, tapi minimalnya kita dobtu kitab, jadi catatannya ada dan demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.